Terima kasih Anda masih menyaksikan Detak Tanjung Pinang. Saudara, Wakil Gubernur Marlin Agustina menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik kegiatan jalur rempah. Menurutnya ini sebagai salah satu wahana untuk mengenalkan kepada generasi muda akan kejayaan wilayah perairan wilayah Indonesia khususnya Kepulauan Riau. Hal itu dikatakan Wagub Marlin saat beraudiensi mengenai kegiatan Menghibah Budaya dan Festival Jalur Rempah 2021 dengan Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan di ruang rapat utama lantai 4 Kantor Gubernur Kepulauan Riau pada Kamis 22 April lalu. Dalam sambutannya, Marlin berharap dengan terlaksananya kegiatan ini yang salah satu titik poin persinggahan KRI Dewa Ruci membawa utusan-utusan dari seluruh provinsi di Indonesia ke Kepulauan Riau, khususnya Pulau Bintan, dan mengenalkan arti pentingnya Kepulauan Riau dalam jejak sejarah jalur rempah ini. Menurut Marlin, dalam sejarah terbukti bahwa laut merupakan jembatan penghubung integritas ekonomi budaya. Salah satu titik penghubung saat itu adalah Pelabuhan Riau yang letaknya di Sungai Carang, Tanjung Pinang. Kawasan ini berkembang pesat pada awal abad 18 dengan adanya sektor perdagangan dengan letaknya yang strategis di jalur dagang Selat Melaka. Ramainya jalur perdagangan pada saat itu membawa dampak sampai saat ini, di mana daerah kita menjadi kaya dengan khasanah budaya, kuliner, dan ramu-ramuan. Pada abad sebelum memasuki Masehi, rempah-rempah Nusantara sudah dikenal hingga kawasan Mediterania. Awalnya, rempah-rempah hanya digunakan untuk pengobatan. Karena aromanya yang sedap dan khas, fungsinya berkembang menjadi pengharum mulut dan penyedap masakan. Aroma sedap dan kaya manfaat itulah yang menciptakan rasa penasaran bangsa lain untuk menemukan sumber komoditas ini. Petualangan menuju Nusantara diawali oleh para pedagang India, Tiongkok, dan Arab. Dari situlah cikal bakal terbentuknya jalur rempah. Di abad ke-15, cita rasa kuliner Eropa menjadi lebih kaya rasa karena menggunakan rempah-rempah. Maka abad ini pun disebut abad rempah-rempah. Bangsa Eropa kemudian berlomba-lomba untuk melacak keberadaan Nusantara dengan mengandalkan para ahli kartografi Eropa yang menciptakan peta sebagai alat navigasi. Kemudian, mereka bertualang hingga ke timur untuk menemukan surga itu. Wakil Gubernur Marlin pun berharap dengan terlaksananya kegiatan jalur rempah ini bukan hanya historia jalur rempah yang bisa dikenalkan, tetapi dengan kondisi Provinsi Kepri yang terdiri dari 96% lautan, potensi-potensi lain banyak yang dapat dikembangkan. Terlebih dengan adanya kegiatan ini akan sekaligus membuka jalur pemasaran produk-produk UMKM lokal yang tepat dan diharapkan pandemi COVID-19 cepat berlalu, sehingga Kepri dapat terus berkontribusi kepada program jalur rempah ini di tahun-tahun berikutnya. Sekda Provinsi Tengku Said Arif Fadilah menyampaikan rasa terima kasih atas masuknya Kepulauan Riau, khususnya di Tanjung Pinang, yang menjadi salah satu titik singgah jalur rempah. Nantinya, pemerintah daerah akan terus berkomunikasi dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya mengenai sosialisasi kondisi kebudayaan Kepri. Karena Kepri kaya akan khasanah budaya, di antaranya Pulau Penyengat yang telah dikenal baik nasional maupun internasional dan telah ditetapkan sebagai Pulau Perdamaian Dunia. Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Restu Gunawan menyampaikan bahwa program Menghibah Budaya Jalur Rempah ini akan diusulkan menjadi warisan budaya dunia dengan konsep tempat. Namun, untuk program Menghibah Budaya Jalur Rempah ini akan diusulkan dengan konsep jalur. Selain program itu, melalui Balai Pelestarian Nilai Budaya di Kepri juga terdapat program Desa Pemajuan Kebudayaan. Ia mengungkapkan ada 15 desa di Kepri yang difasilitasi untuk program tersebut, yang tersebar di Anambas, Bintan, dan Tanjung Pinang, dengan pendekatan komunikasi, mendorong kemajuan kebudayaan di desa itu dengan goal mengadakan festival ataupun pengembangan UMKM
melalui e-commerce nantinya. Audiensi ini turut dihadiri pamong budaya ahli utama Dirjen Kebudayaan Sri Hartini, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri, Toto Sucipto, tim Jalur Rempah, staf ahli gubernur, dan sejumlah OPD terkait. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.